Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah ilmu bertambang. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang tahapan umum pengukuran tambang. Yang kedua, metode dan peralatan. Tahapan umum perkiraan pertambangan itu ada mulai dari kegiatan survei timbul, kegiatan survei timbul atau prospeksi. Kemudian ada kegiatan eksplorasi, terus dilanjutkan lagi dengan evaluasi atau studi kelayakan. Nah, survei tinjau itu daerah yang relatif masih luas, menyerupai suatu daerah prospek ada apa tidak. Seandainya ditemukan ya ada tanda-tanda ditemukannya suatu endapan biji yang akan kita cari, dia dilakukan dengan kegiatan eksplorasi. Nah, dari kegiatan eksplorasi ada tahapannya juga. Ada eksplorasi pendahuluan dan ada eksplorasi detail. Nah, kemudian setelah eksplorasi ternyata ditemukan dan kadarnya kita temukan kali sehingga dilakukan evaluasi atau studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu yang dilakukan mulai dari ditinjau dari segi teknis, kemudian ditinjau dari lingkungan, kemudian ditinjau dari segi ekonominya. Ya, ekonomi dan ada segi kebijakan, ya kebijakan. Nah, ternyata ada bisa kemungkinan ada harus kelayakan bisa layak ataupun tidak layak. Kan sekian tinjauan teknis, lingkungan, ekonomi, kebijakan, ya bisa kemungkinan tidak layak, bisa kemungkinan layak. Nah, kalau tidak layak, kita lakukan penarsiban. Nah, semuanya layak, kita lanjutkan lagi yaitu dengan persiapan penambangan, development. Persiapan penambangan yaitu buat sarana prasarana, ya, mulai gedung, penerangan, jalan, infrastruktur, ya. Kemudian selanjutnya setelah melakukan development baru kegiatan penambangannya. Nah, ada kegiatan penambangan yaitu bongkar, muat, dan angkut. Dalam penambangan itu ada 3 kegiatan: bongkar, muat, dan angkut. Ya. Dari setelah kegiatan penambangan itu, nah, tentunya dapatkan suatu hasil komoditas tambang, lakukan pengolahan, mulai dari lanjut ke proses penghasilan ukuran. Ya. Nah, pengolahan ini hanya bersifat secara fisik. Nah, kemudian pemurnian ekstraksi ini kimia. Jadi kita pemurnian ini tujuannya dalam rangka untuk memisahkan antara mineral berharga dengan mineral tidak berharga ini secara kimia.
Nah, kemudian baru proses pemasaran, ada kegiatan pasca tambang. Ya, mudah-mudahan di semester sebelumnya kita akan dengan kegiatan pertambangan ini sudah diberikan. Nah, di dalam kegiatan eksplorasi, pada mempunyai izin usaha eksplorasi, ya ini harus ada izin usahanya pada saat kegiatan eksplorasi. Harus ada izin usaha pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan eksplorasi. Kemudian kalau sudah melalui studi kelayakan, ini harus sudah mempunyai izin usaha pertambangan operasi produksi. Nah, dari izin usaha pertambangan eksplorasi dan produksi ini tetap harus memperhatikan lingkungan, yaitu ada kegiatan reklamasi. Oke. Ya. Nah, khusus untuk kuliah ilmu ukur tambang, ya, ukur tambang setelah kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan ternyata layak, gitu ya, ternyata layak. Nah, kemudian ada beberapa metode tambang bawah tanah. Ada beberapa metode tambang bawah tanah. Di sini ada room and pillar. Room and pillar ini adalah untuk tambang batu bara. Room and pillar. Jadi ada penyangga-penyangganya. Ini penyangga. Tambang batu bara, tambang tanah dengan metode room and pillar. Kemudian bisa juga dengan long wall. Long wall jadi suatu yang panjang, long wall. Kemudian ada metode square set. Square set kita membuat penyanggaan dengan membuat square set, ya, set penyangganya square set. Kemudian metode tambangan bawah tanah yaitu sublevel. Sublevel jadi melakukan kegiatan pembongkaran, pemuatan dan penggalian itu pada masing-masing sublevel. Level ini level. Yang lubang bukaan horizontal, relatif horizontal yang mempunyai jarak relatif sama antara level bawah tengah dan atasnya. Kemudian metode tambang bawah tanah ada shrinkage. Jadi ini yang dibongkar, ada stupnya itu dibongkar. Nah, kemudian bekas bongkaran ini sebelum dikeluarkan, ya, sebelum dikeluarkan atau dimuatkan diangkut keluar, itu dipakai sebagai pijakan untuk menanam di atasnya. Di material bekas bongkaran ini sebelum dikeluarkan di bawah, namanya sebelum diangkut, ya, dimuatkan diangkut dibawa keluar, itu sebagai pijakan untuk melakukan penambangan, ya, di atasnya, sebagai pijakan. Nah, yang satunya hampir sama dengan sedikit, namanya cut and fill. Nah, pijakan ini, ya, adalah dengan cara menambahkan material yang terlibat. Potong, cut and fill, yaitu ditambang, kemudian ada penambahan material, ya. Jadi, untuk pijakan ini nantinya adalah
dengan cara menambahkan material, bisa berupa kayu, bisa berupa dengan memakai sisa hasil penambangan, jadi yang apa waste-nya dimasukkan sebagai pijakan. Ya. Kemudian sublevel capping. Sublevel capping jadi per blok, tapi capping itu pengaturan per blok, tetapi dia untuk setiap sublevel capping. Jadi potong ke setiap levelnya. Nah, karena ada block capping, ya, block capping dari beberapa level, ya, beberapa level itu kemudian dihancurkan. Namanya, nah demikianlah dari metode tambang, ya, metode tambang bawah tanah. Nah, nanti kita akan melakukan, tentunya ilmu ukur tambang ini akan mengukur, ya, mengukur level, mengukur lubang bukaan, mengukur stuk, gitu ya. Nah, tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di dalam proses pengukuran tambang bawah tanah, ya, itu ada beberapa tahapan apa saja yang harus kita lakukan. Ya, kita mau mengukur stuk, kita akan mengukur lubang bukaan, kita akan mengukur kosta, kita akan mengukur level, gitu ya. Itu ada tahapan pengukuran yang harus kita lakukan. Ya, tentunya harus dimulai dari kita melakukan orientasi lapangan atau survei lapangan. Ya, sebelum kita lakukan pengukuran, pertama kita harus orientasi atau survei lapangan untuk mengetahui kondisi, ya, yang sebenarnya dari lubang atau stuk yang akan kita ukur. Nah, setelah dari hasil survei, ya, nah baru kita merencanakan perencanaan, ya, mengukur stuk misalnya, di mana kita harus meletakkan detailnya, di mana akan kita meletakkan poligonnya, gitu ya. Dari hasil survei itu kita akan bisa menentukan di sini akan meletakkan detail-detail, di sini akan meletakkan poligon atau meletakkan instrumen, gitu ya. Nah, setelah perencanaan ini baru kegiatan pengukurannya, ya, kegiatan pengukuran itu sendiri, ya, kita sudah membawa apa saja yang harus kita ukur. Ya, tadi ada poligon untuk kerangka dasar dan ada titik-titik detail. Ya. Nah, di dalam proses pengukuran ini ada kerangka dasar horizontal dan ada kerangka dasar vertikal. Jadi kerangka dasar horizontal dan atau juga dengan memakai kerangka dasar vertikal. Di dua-duanya ini akan kita pakai, nah sehingga akan kita bisa menentukan titik detailnya, bisa melakukan pengukuran kita. Nah, dari hasil pengukuran ini, apa yang kita dapatkan? Nah, tentunya kita akan mendapatkan data lapangan, kemudian kita olah, dan kita hitung dan lakukan koreksi-koreksi dalam rangka untuk memperkecil distorsi atau kesalahan, ya,
lakukan proyeksi, ya, perhitungan-perhitungan yang sudah kita lakukan itu dari kerangka dasar dan detail yang kita lakukan proyeksi dan perhitungan. Nah, sehingga dari hasil proyeksi dan perhitungan ini kita akan dapat menyusun, ya, menyusun koordinat, ya, menyusun koordinat dari detail, dari kerangka dasar atau poligon, gitu ya, kerangka dasar atau titik instrumen, di mana setelah diletakkan kita akan bisa menyusun daftar koordinat. Nah, dari daftar koordinat ini baru kita bisa menggambar, gitu ya, menyusun daftar koordinat, kemudian dari daftar koordinat kita akan bisa menggambar daerah yang akan kita ukur. Apakah kita mengukur lubang bukaan, apakah kita mengukur sap, apakah kita mengukur stuk, gitu ya. Dari daftar koordinat ini akan kita bisa. Nah, pengukuran. Nah, kita lakukan pengukuran apa yang akan kita lakukan. Apakah mengukur lubang bukaan, apakah mengukur stuk, ya, apakah mengukur sap, dan sebagainya. Nah, kita melakukan pengukuran. Nah, tentunya dalam pengukuran tadi harus ada kerangka dasar. Harus ada kerangka dasar. Ya, tadi ada yang kerangka dasar horizontal, ada kerangka dasar vertikal. Nah, apa itu kerangka dasar horizontal dan apa itu kerangka dasar vertikal? Nah, pengukuran awal dari suatu pekerjaan pemetaan adalah mengadakan atau pengadaan titik-titik kerangka dasar. Jadi kerangka dasar pemetaan tentunya harus kita dalam proses perencanaan tadi setelah survei timbul, kan, gitu ya. Kemudian kita akan bisa menentukan dalam perencanaan meletakkan titik-titik kerangka dasar itu secara merata di daerah yang akan kita lakukan pengukuran pemetaan, ya. Itu di mana detailnya, kemudian nanti kira-kira di mana titik-titik kerangka dasar kita letakkan. Nah, apa gunanya kerangka dasar? Itu dalam rangka untuk menjadi ikatan. Nah, maksudnya mengapa jadikan ikatan? Karena nanti kerangka dasar itu sudah terikat oleh suatu titik, ya, di permukaan, ya, suatu titik di permukaan yang diketahui koordinatnya, suatu ikatan yang koordinatnya sudah diketahui, sehingga nanti dari kerangka dasar itu kita juga akan bisa menentukan koordinat karena sudah terikat titik-titik detail itu. Karena titik detail itu adalah merupakan nanti menjadi objek atau unsur yang ada di permukaan bumi yang akan digambarkan pada peta. Jadi baik itu di permukaan bumi ataupun yang ada nanti di bawah tanah. Jadi unsur yang ada di bumi ataupun ada yang akan ada di bawah tanah. Nah, maupun untuk referensi bagi kerangka dasar yang lebih rendah. Nah, apabila kerangka dasar pemetaan ini baik, kalau kerangka dasar baik, tentunya kita akan mendapatkan peta yang baik, hasil pengukuran yang baik, dan akan mendapatkan gambaran yang baik.
Kemudian sebaliknya, apabila kerangka dasarnya tidak baik, tentunya akan kita mendapatkan data yang kurang baik dan mendapatkan gambaran yang kualitasnya juga kurang baik. Nah, kerangka dasar tadi ada kerangka dasar horizontal dan ada kerangka dasar vertikal. Yang horizontal itu bagaimana? Yaitu dia akan menggunakan bidang referensi elipsoida, elip. Jadi kan bumi itu kan sebenarnya itu adalah didekatkan. Tadi sebenarnya bentuk bumi itu tidak karuan. Nah, kemudian didekatkan menjadi bentuk elip. Kemudian bentuk elip terus didekatkan lagi menjadi bentuk bulat bumi itu. Nah, sekarang elipsoida itu memakai referensi arah utara selatan dan timur barat. Utara selatan dan timur barat. Jadi X dan Y. Jadi horizontal. Nah, kerangka dasar vertikal itu memakai bidang referensi geoid. Geoid atau dia akan menggunakan di dalam praktis ini kita menggunakan permukaan muka air laut rata-rata. Jadi air laut itu pada saat pasang dia akan tinggi, pada saat akan surut dia akan rendah. Tetapi dipakai ketinggiannya adalah ketinggian muka air laut rata-rata, ya, di mean sea level, jadi permukaan air laut rata-rata. Itu untuk yang apa namanya kerangka dasar vertikal. Nah, sehingga kemudian digabung itu menjadi koordinat X, Y, dan Z, ya, X, Y, itu kerangka dasar. Nah, ini contohnya, ya, kerangka dasar dan titik detail. Kerangka dasar dan titik detail yang kita lakukan pengukuran. Jadi mengukur kerangka dasar dan mengukur kerangka titik detail, baik itu ada di permukaan, ya, maupun ada yang di bawah tanah. Mengapa kita lakukan di permukaan juga? Karena di permukaan itu akan diketahui koordinatnya. Ya, kita buatkan titik ikat, ketahui koordinatnya. Jadi titik ikatnya berupa titik ikat D0, ketahui koordinatnya X, Y, Y, dan titik ikat 1, D1, ya. Nah, ini kerangka dasarnya. Nah, sehingga dengan baseline, kita akan memakai kerangka dasar baseline-nya. Bagi titik ikat dasarnya itu adalah P0 dan P1 yang disebut dengan baseline, ya, garis dasar untuk mengikat nanti baik di poligon ini, ya, di depan lubang bukaan dan sampai ke bukaan selanjutnya di bawah. Itu sebagai titik ikatnya. Ya. Nah, titik ikat, ya, ini poligon sudah terikat, di permukaan sudah terikat. Nah, tentunya nanti akan ini mendapatkan suatu koordinat yang pasti, ya. Nah, baru kita akan melakukan pengukuran detail. Nah, ini titik detail ini, titik detail. Ya, kiri, kanan, atas, bawah, ya. Kiri, kanan, dan atas itu adalah menjadi titik detail. Ya,
Nanti kalau kita menemukan lagi kita ternyata di bawah tanah atau tambang bawah tanah underground mendapatkan suatu percabangan gitu ya, kita juga membuat titik ikat yang bercabang gitu. Ini kerangka dasar dan titik detail untuk baik di permukaan maupun di bawah tanah. Baik, nanti kita mengukur lubang bukaan, mengukur shaft, mengukur stup, yang tetap harus diikatkan dengan koordinat suatu titik yang diketahui di permukaan. Nah, contoh sekarang setelah kita mendapatkan data, ya, setelah kita mendapatkan data, ya, data baik itu di permukaan maupun di bawah tanah, ya, kita ini salah satu contohnya. Ini ada BS disebut dengan backside station, pengukuran dari suatu lokasi di belakang station. Kemudian ada istilah FS, Foresight Station, jadi stasiun di depan yang akan kita ukur. Kemudian ada IS namanya instrumen, jadi lokasi di mana kita akan meletakkan baik itu contohnya kita melakukan pengukuran dengan alat atau biasanya memakai theodolit gitu ya. Nah, itu lokasi kita meletakkan theodolitnya. Kemudian ada istilah HI, high station, jadi berapa tingginya alat ya, berapa tingginya alat yang kita ukur dari bawah. Kemudian ada istilah SD itu adalah slope distance, jadi jarak miring. Kemudian disebut dengan PT. Nah, ini ada pembacaan tunggal dan PJ adalah pembacaan ganda. Nah, apa itu tadi pembacaan tunggal dan ada pembacaan ganda, dan nanti pada materi selanjutnya akan kita bahas. Ya. Nah, sekarang di dalam data ini, data ini ada nomor itu ada BS, IS, FS. Misalnya pembacaan benang silang. Silang, pada pengukuran ke back size, pada pengukuran pore size, kemudian pembacaan skala lingkaran horizontal. Ya, ini nanti untuk dalam rangka untuk mengetahui EQ-nya. Ini dalam rangka untuk mengetahui nanti ketinggian. Dan gitu ya, di pembacaan benang silang, ya, di pada saat BX, benang silang pembacaan skala lingkaran horizontal, ya, skala horizontal. Benang silang, sorry. Ini nanti bagaimana pada saat BS-nya berapa, kemudian pada saat FS-nya selesai, nanti pembacaan tunggalnya bagaimana, pembacaan gandanya berapa, itu berhasil. Penghasilan skala lingkaran horizontalnya. Nah, ini yang maksud saya, pembacaan skala lingkaran vertikal. Skala lingkaran vertikalnya, ya, pembacaan skala vertikalnya pada saat back size berapa, ya, pada saat pore size berapa. Nah, sekarang nanti kita ukur nanti, ya, ini kan tahu jaraknya ini. Nah, nanti kita ukur apa namanya, jarak miringnya.
Jadi ke depan, tentunya kita akan mengukur jarak miring ke depan, ya, berapa panjangnya. Nah, ada keterangan P0, P1 itu menjadi baseline, jadi garis dasar di mana P0 dan P1 diketahui koordinatnya, sehingga itu jadikan sebagai titik ikat atau garis ikat untuk kita mengukur koordinat-koordinat baik instrumen maupun detail, gitu ya. Nah, nanti ada P1 itu kita lakukan P1, P2, P3 dan sebagainya. Dan itu P1, 2, 3 setelah meletakkan poligonnya atau meletakkan instrumennya. Kemudian P0-nya dari titik ikat 1 atau titik ikat 0 itu diketahui koordinat, yaitu berapa X-nya, berapa notnya, kemudian tingginya berapa. P1 berapa X-nya, berapa notnya, berapa tingginya. Ya. Jadi ini adalah kerangka dasar horizontal dan ini kerangka dasar vertikal. Ini tadi memakai ellipsoida, ini memakai geoid, yaitu dengan memakai ketinggian rata-rata dari permukaan air laut, itu ya. Nah, ini adalah contoh pengisian data lapangan. Nah, sekian dari sekian data lapangan, nah tentunya kita akan melakukan pengukuran yang di bawah tanah, underground, ya, sama tadi seperti tadi sama. Nah, sehingga nanti kita akan bisa apa VA vertical angle, AS height of shot, B itu daun jarak ujung pelambang, ya, ujung pelambang ke lantai bukaan. Nah, maksudnya apa? Karena nanti kita melakukan pengukuran di bawah tanah, ya, baik itu nanti mengukur stroke, mengukur level, mengukur sharp, gitu ya. Itu kan biasanya kegiatan penambangan itu aktivitasnya tinggi, sehingga kalau kita meletakkan instrumen, ya, instrumen itu seolah-olah kita meletakkan instrumen di grup di atas seolah-olah. Nah, sehingga nanti di grup itu kita pasang patok, ya, dipasang patok untuk menggantung unting-unting, menggantung unting-unting. Ya. Kok mengapa tidak di bawah patoknya? Ya, kalau di bawah patoknya kan nanti ada aktivitas di sana yang luar biasa, keluar masuk, pegawai atau karyawan keluar masuk peralatan, angkut, muat itu nanti akan rusak. Tapi kita taruh di titik-titik instrumen itu kita gantung yang pelambang. Makanya di sana ada jarak ujung pelambang ke lantai bukaan. Oke, ini adalah contoh pengisian lapangan, ya, data lapangan untuk yang di bawah permukaan. Underground tadi kan yang ini adalah yang di permukaan, ya, permukaan surface dan F1, F2 dan sampai ke P1, P0 ke P1 sampai ke lubang bukaan. Tuh. Tapi kalau dari lubang bukaan, ya, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya instrumen itu, nah tentunya
lambangnya harus digantung sebagai titik di mana nanti instrumen diletakkan. Nah, nanti sama aja kita melakukan instrumen tingginya berapa, HI tingginya berapa. Ini adalah untuk poligon 1, ya, poligon 1. Ya, ini untuk poligon kedua, ya. Yang ini adalah di bawah permukaan, yang nggak tahu. FPS-nya, FPS-nya, detail, 1, 2, 3, berapa, 101. Ini adalah ini dari 1 ke 2, kan itu dari 1 ke 2 berapa, kemudian dari 1 ke bedel 1, dari instrumen 1 ke bedel 2, itu langsung 101, 103. Ya, berapa besarnya? Nah, base-nya adalah tetap 0, kita perbacaan ganda, perbacaan awal dan tunggal, perbacaan ganda. Ini adalah pengukuran ke depan, ya kan? Jadi tetap ke belakang itu harus dibuat 0, tetap dibuat 0, dibuat tunggal, urusan perbacaan ganda. Nah, sekarang lingkaran vertikalnya, ya. Kemudian AS itu adalah height of shaft. Height of shaft, apa tingginya, ya, 0,85. Kemudian nanti kiri berapa, kanan berapa, itu detailnya ya, kirinya berapa, kanannya berapa. Kemudian kita bisa mengukur jaraknya, jarak apa namanya, miring, slope distance. Kemudian kita bisa mencari daunnya, jarak ujung pelambang ke lantai. Jadi kan nempelnya apa namanya, nempelnya rootnya bagian atas daripada roda, kemudian digantung ininya apa namanya, pelambangnya. Berapa jaraknya pelambang ke bawah B. Dari jarak ujung pelambang ke lantai bukaan. Ini adalah pengisian adalah lapangan untuk pengukuran di bawah tanah. Nah, baru kita melakukan pengisian laporan perhitungan koordinat. Nah, dari sana kita akan bisa menentukan zona koordinat. Nah, ini nanti kita akan bahas secara lebih lanjut, ya, koordinat ini. Nanti di ujung kuliah, kita akan bisa menentukan koordinat dari masing-masing kerangka dasar yang ada di bawah permukaan, di bawah tanah, dan detailnya, ya, gitu. Nah, kemudian dari koordinat inilah kemudian kita akan bisa menggambar, ya, kondisi yang ada di bawah permukaan. Mau kita mengukur lubang bukaan, berupa level, berupa shaft, berupa shaft, atau kita bisa menggambar pengukuran dari hasil pengukuran stup, gitu ya, shaft, gitu. Nanti ya dari koordinat ini kita bisa gambar. Nah, kemudian alatnya ada kantong, ada cokia, ya. Nah, kita yang ditambah punya ada juga Nikon, kita punya juga yang Nikon, kemudian punya juga Leica, punya juga kita punya. Dan tentunya yang Leica juga kita punya ditambang, ya. Yang tahu yang video kita. Kemudian ada salah satu jenis automatic level. Nah, ini automatic level, jadi berapa
tinggi otomatis kami. Kemudian ada kita memakai GPS dietetik Trimble. GPS dietetik, jadi dalam rangka untuk menentukan titik ini koordinat XY-nya berapa. Ini presisinya alat ini mili, jadi kesalahannya mili, karena sudah langsung mengikat ke data koordinat batu sortana, ya, batu sortana. Jadi alat ini sudah tahu presisinya mili, kesalahannya mili, ya. Daripada memakai GPS, NGPS itu presisinya puluhan meter, 3 meter, 2 meter, ya, 3 sampai 10 meter di kesalahan. Tapi kalau GPS di titik ini karena ada diikat secara baku sortana, ya, itu kesalahannya adalah mili. Nah, ini adalah contoh daripada karyawan atau seorang supplier untuk melakukan pengaturan instrumen. Kemudian bisa juga kita melakukan pemetaan, ya. Ini kalau relatif biasanya ya memakai drone kalau di permukaan, ya kan. Tapi kalau di bawah tanah enggak, belum ada, ya, yang di bawah permukaan. Tapi kalau nggak salah, mungkin kalian sudah mempunyai alat scanner, ya, scanner. Kalau punya alat scanner sudah luar biasa. Demikian pertemuan yang ketiga ini. Selamat belajar dan terima kasih.